Yang ketiga yang bisa melunakkan hati manusia selain majelis ilmu dan mengingat kematian adalah menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau tadi kita mengantar jenazah itu, ya. Kalau ini enggak, kita menyaksikan kalau ada orang lagi mau sakarat dan kita kesempatan bisa datang melihatnya, itu bagus sekali. Dikatakan menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sakarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan yang dapat melindungi dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarahnya. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih bersungguh-sungguh. Dikisahkan pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkunjung kepada seseorang yang sedang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratil maut. Al-Hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya. Maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka, tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapa, ingin makan, semoga Allah merahmatimu. Maka dia mengatakan, hai keluargaku, jawab Al-Hasan, kalian sajalah yang makan dan aku minum. Demi Allah baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini, sampai aku mengalaminya sendiri kelak. Hasan Basri ini teman-teman dikenal dengan orang yang suka sekali mengingatkan kematian. Selalu setiap hari bahasanya, ingatlah mati, apalah, nasihatnya masalah itu selalu. Di antaranya beliau pernah ngantar jenazah, ada satu anak muda di sebelahnya. Hasan Basri sambil menasihati, sambil jalan sambil berzikir. Berzikir, apalah ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, seterusnya begitu ya, berzikir. Maka pada saat dia lagi berzikir, anak muda ini tanya, kenapa anda berzikir? Hai imam ini kayak kita kiai, kenapa anda berzikir? Lagi ngantar jenazah, apakah ada perintahnya gitu kan? Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Ini bukan karena ngantar jenazahnya berzikir, tapi berzikirlah kamu. Kenapa? Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Maka ini nasihat. Dan seandainya kalau dia bisa hidup sekarang, dia akan berzikir. Hasan Basri selalu mengingatkan orang tentang masalah seperti itu. Dan dia memang selalu menjadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya. Di antaranya tadi, masalah dia pernah habis antar jenazah, dia sendiri menunda makan dan minumnya karena khawatir dan merasa prihatin dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan. Kata beliau, itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan syaitan dan tipu dayanya. Jika ketiganya bisa bermanfaat, maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hatinya telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian, maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya. Kalau tadi 3 hal ini, hadir majelis ilmu sudah bisa lunak hatinya, atau dia mengingat kematian, dia bayangkan kalau orang mati atau dia mati, sudah cukup. Ataupun dia mengingat orang yang sedang sakarat, gitu kan? Maka ini sudah cukup bagi dia, alhamdulillah. Kalau tidak, masih juga dia merasa, kenapa kok saya masih malas sholat ya? Maka kata beliau, dilengkapkan dengan yang keempat, yaitu menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akan dapat memberinya apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW bersabda, berziarah kuburlah kamu semua, karena ziarah kubur dapat mengingatkan mati dan akhirat, serta menjadikan zuhud terhadap dunia. Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga, kalau majelis ilmu. Yang kedua hanya berupa pemberitahuan kepada hati kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang akan meninggal. Dan begitu pula dengan menziarahi kubur kaum muslimin yang telah meninggal, berarti melihat dengan mata kepala. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada pertama dan kedua. Tentu kalau orang bisa menggabungkan semua jauh lebih baik ya.
Bukan berarti orang ziarah kubur cukup lalu tinggalkan majelis ilmu, tidak begitu. Tapi beliau maksudnya adalah yang paling efektif adalah masalah ziarah kubur tadi. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisal khabaru kal muayanah." Berita tidaklah seperti hal melihat dengan mata kepala. Kendaripun demikian, mengambil pelajaran dengan cara menyaksikan keadaan orang yang akan meninggal dunia tidak bisa dilakukan setiap saat. Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengobati hati, maka tidak bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan ziarah kubur, adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja secara lebih cepat dan manfaat yang bisa diambil darinya pun lebih layak dan nyata. Maka bagi orang yang berniat ziarah kubur, hendaklah melaksanakan tata caranya yang benar dan menghadirkan hatinya dikala masuk ke pelatarannya. Jadi bukan sekedar berputar-putar mengelilingi nisan-nisan belaka, karena seperti itu bisa juga dilakukan oleh binatang ternak. Wa na'udzubillah. Orang yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berniat untuk memperoleh ridha Allah, karena itu perintah, memperbaiki kerusakan hatinya atau memberi manfaat kepada si mayit dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di sisinya. Hal itu akan diterangkan lebih lanjut nanti insyaAllah. Perlu diperhatikan juga, hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan atau duduk di atasnya ketika masuk ke kuburan, dan lepaslah sandal sebagaimana diajarkan dalam beberapa hadis. Tak lupa juga ucapkan salam, lalu berbicaralah kepada ahli kubur seolah-olah berbicara kepada orang-orang yang masih hidup, yakni mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya artinya salam sejahtera atas kalian semua wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman. Ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Demikianlah salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, yang diucapkan dengan menyebut kata dar atau negeri ataupun rumah. Sedangkan dimaksud oleh para penghuninya, sedang yang dimaksud adalah para penghuninya sebenarnya, orang-orang yang ada di kuburan itu. Maka dari itu beliau menyapa dengan ungkapan huruf kaf dan mim menjadi kum, ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kata ganti untuk berakal, yang berakal. Ketika orang Arab bisa menyebut nama tempat, sedang yang disebut ialah penghuninya. Kadang-kadang orang Arab menyebutkan nama sebuah tempat, tapi yang dimaksud adalah penghuninya. Misal, saya telah mendatangi Saudi, Indonesia. Maksudnya telah menemui penghuninya, ya, atau penduduknya. Apabila penziarah melewati kuburan mayit yang dia kenal, maka terlebih dahulu mengucapkan salam juga dengan ucapan assalamu alaika atau alaika assalam. Dalam kaitan ini At-Tirmidzi juga, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami' bahwasanya ada seseorang laki-laki menemui Nabi SAW dan mengucapkan assalam alaika assalam. Maka Nabi SAW menegur mengatakan la taqul alaika assalam fa inna alaika assalamu tahiyatul mayyit. Jangan kamu mengatakan alaika assalam, karena alaika assalam maksudnya untukmu keselamatan adalah penghormatan untuk mayyit. Hadis ini tentu sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 7402.